Speed. Yo, Sound rolling. Speed. Ini sendiri kapan sih sebenarnya Mas Ipang ini mulai menyebut dirinya sebagai seorang penulis skenario? Kapan mulai menyebut diri sebagai penulis skenario? Sebenarnya memang pada akhirnya lebih terhitung dari mulai proses pertama kali terlibat di pengerjaan film, dan apa yang dikerjakan adalah menghasilkan naskah skenario. Kalau pertanyaannya dimulai dari kapan, ya tentu ketika proses bertemu dengan produser dan sutradara, dan lalu kemudian mulai terlibat secara serius dan ya dalam tanda kutip profesional untuk menghasilkan naskah skenario. Kira-kira seperti itu. Saya itu sering dapat itu loh, kiriman skenario dari nggak tahu dari siapa gitu, kayak tolong dibaca skenario saya gitu. Pernah melakukan itu nggak? Skenario ini kemudian membutuhkan kapasitas pihak yang lain gitu, sehingga membuat kita akhirnya sering mencari network, kemudian bertanya ke studio atau production house yang kira-kira bisa memproduksi atau merealisasikan apa yang kita tulis, apa yang jadi skenario kita. Belakangan juga kan sebenarnya orang sudah tidak lagi mengirim skenario, sebenarnya yang dikirim itu Bible project gitu. Dia udah di situ dia menggambarkan gitu lewat summary projectnya apa, bagaimana deskripsinya, hal-hal yang menjelaskan lah project tersebut gitu. Nah, kalau dari yang seperti itu ada, dari yang seperti itu sering gitu. Ada beberapa proyek yang memang ini sepertinya possible untuk jadi output yang seperti ini, dan lalu kemudian conversation terjadi gitu. Berikutnya kalau kita bicara soal skill set gitu, sebenarnya seorang penulis skenario itu yang membedakan dia dengan penulis-penulis medium lain gitu, itu skill set apa sih yang melekat? Yang menarik memang film ini sendiri kan sebuah kerja kolaboratif ya. Hal yang paling penting memang adalah bagaimana seorang penulis tuh bisa kemudian melihat fungsinya untuk kemudian bisa berkolaborasi dengan si produser dan si sutradara gitu. Salah satu modal utama adalah dia mampu kemudian melakukan proses dengan orang-orang ini gitu. Jadi kalau di film kan sederhananya kita akan menyebut itu dengan triangle system gitu. Proses di mana pihak-pihak ini kemudian berkolaborasi dan lalu kemudian melakukan sebuah proyek bersama gitu. Berikutnya mungkin memang pada akhirnya yang menarik dari penulisan skenario adalah kita sejak awal berangkat dengan mindset bercerita secara visual gitu. Jadi kita akan sejak dini berusaha untuk mengeliminir hal-hal yang kita yakini akan sulit untuk digambarkan, atau kemudian kita akan mengkonversi hal-hal yang sifatnya internal ke bentuk yang lain untuk kemudian bisa ditransfer, bisa dijelaskan secara visual gitu. Dan perlu dipahami bahwa skenario itu kan teks yang sangat teknis gitu. Jadi dia ditulis memang untuk dielaborasi menjadi kamera movement, untuk dielaborasi menjadi situasi, emosi, dan banyak hal yang ada di dalam sebuah cerita. Apakah benar bahwa ini pekerjaan yang berasal dari wahyu gitu, atau ada metode-metodenya? Proses paling utama sebenarnya adalah proses bagaimana sebuah gagasan tuh dikalibrasi dan dielaborasi bersama gitu. Jadi ada proses yang namanya proses development gitu. Jadi akan ada story producer, akan ada tim development, orang-orang yang kemudian merespon cerita tersebut gitu. Ada produser yang sejak awal datang dan kemudian bilang bahwa saya membayangkan memproduksi sebuah film seperti ini. Ada director yang sejak awal menyampaikan maksudnya untuk kemudian menjadi gambaran. Jadi menulisnya adalah satu proses yang sunyi gitu, satu proses yang ditekuni sendiri oleh si penulis, tapi bagaimana dia mencapai apa yang ditulis itu sesuatu yang belakangan memang kita yakini bisa dilakukan bersama dan lebih mudah dilakukan bersama gitu. Misalnya ada teman-teman yang tertarik menjadi penulis skenario, itu tuh belajarnya di mana? Yang paling menarik memang sebenarnya yang akhirnya membantu bagaimana seorang penulis bisa menuliskan sesuatu yang possible di-execute, diproduksi adalah terlibat di dalam produksi itu sendiri gitu.
Jadi di awal banget ketika sedang mempelajari penulisan, selain belajar penulisan saya juga ikut produksi untuk tahu bahwa bagaimana sih sebuah scene itu dibangun, apa yang paling possible. Karena biasanya yang membuat sebuah naskah itu sulit diproduksi adalah karena penulisnya tidak memiliki wawasan gitu atau pengalaman tertentu tentang bagaimana mengeksekusi sebuah scene gitu, sebuah peristiwa dibuat gitu. Salah satu yang juga menarik sebenarnya adalah terlibat menjadi tim development atau asisten penulis tertentu gitu. Itu akan sangat membantu karena dengan jam terbang sebenarnya di waktu yang sama kita tuh sedang memperkaya skill kita gitu untuk melihat bagaimana sebuah cerita atau yang paling basic lah, kita bicara soal karakter gitu. Bagaimana karakter direspon gitu sesuai dengan kecenderungan tertentu gitu, berdasarkan mungkin penulisnya, mungkin direkturnya, mungkin studionya, mungkin marketnya. Ada banyak sekali aspek yang bisa kemudian membantu kita untuk punya skill set yang mumpuni untuk bikin apa yang mau kita capai.